Hari ini, hampir setiap orang di dunia ini terhubung dengan sosial media, baik itu untuk berbagi momen dengan teman, mengikuti tren terbaru, atau bahkan mencari inspirasi. Tapi, tahukah kamu bahwa penggunaan sosial media yang berlebihan bisa berdampak negatif pada kesehatan mental kita? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hampir 1 dari 5 orang mengalami kecemasan atau depresi akibat penggunaan sosial media yang berlebihan. Itu artinya, hampir setengah dari kita bisa merasakan dampaknya dalam hidup sehari-hari. Kita semua pasti pernah merasakannya, perasaan cemas, tidak puas dengan diri sendiri, atau bahkan stres setelah berlama-lama berinteraksi di media sosial. Tapi, apakah kamu tahu mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita telusuri bersama. Sosial media memang membawa banyak keuntungan, seperti memudahkan kita untuk terhubung dengan orang lain atau mendapatkan informasi terbaru. Namun, ada sisi gelap yang perlu kita waspadai, dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana sosial media memengaruhi kesehatan mental kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana kita bisa terjebak dalam perbandingan sosial, kecanduan sosial media, bahkan cyberbullying, yang pada akhirnya merusak kesejahteraan mental kita. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline demi kesehatan mental kita? Di balik setiap foto, status, dan cerita di sosial media, seringkali terdapat gambaran yang tak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Inilah yang kita sebut sebagai perbandingan sosial, sebuah fenomena di mana kita cenderung membandingkan kehidupan kita dengan orang lain yang kita lihat di platform seperti Instagram atau TikTok. Ketika kita melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih sempurna, kita seringkali merasa tidak cukup baik atau kurang sukses. Ini memengaruhi harga diri kita. Berdasarkan penelitian Patricia dan kawan-kawan, 81% responden berusia 15-26 tahun mengaku konten di media sosial memengaruhi kesehatan mental dirinya. Tekanan untuk tampil sempurna di sosial media juga sangat kuat. Platform seperti Instagram dan TikTok memicu apa yang dikenal sebagai tekanan sosial, di mana kita merasa harus menampilkan versi terbaik dari diri kita dengan penampilan yang sempurna, liburan mewah, atau gaya hidup yang ideal. Namun, apa yang sering terlupakan adalah bahwa di balik tampilan sempurna ini, banyak orang yang merasa tertekan dan tidak cukup baik. Ini bisa memicu gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Sosial media juga membuka pintu untuk masalah lain yang lebih serius, cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang terjadi di dunia maya, di mana seseorang dapat menjadi sasaran serangan verbal atau penghinaan yang bisa sangat merusak kesehatan mental. Serangan online semacam ini bisa menyebabkan stres yang berkepanjangan dan bahkan mengarah pada kecemasan atau depresi. Bahkan, lebih dari 14,9% remaja melaporkan bahwa mereka merasa lebih cemas setelah mengalami perundungan di sosial media. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 70% remaja merasa cemas atau stres karena konten yang mereka lihat di sosial media. Entah itu karena perbandingan sosial, tekanan untuk tampil sempurna, atau perundungan online. Namun, semua ini tidak berarti kita harus sepenuhnya menjauhi sosial media. Kita hanya perlu menjaga keseimbangan dan mengingat bahwa apa yang kita lihat di layar tidak selalu mencerminkan kenyataan. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas cara-cara untuk mengurangi dampak negatif sosial media pada kesehatan mental. Salah satu dampak yang seringkali diabaikan dari penggunaan sosial media adalah gangguan tidur. Penggunaan media sosial sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur kita dan memengaruhi kualitas istirahat malam kita. Faktanya, lebih dari 60% orang melaporkan bahwa mereka merasa lebih sulit tidur setelah berjam-jam menggunakan ponsel mereka di malam hari. Layar biru dari ponsel menghambat produksi melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat kita merasa lelah, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental kita. Dengan kurang tidur, kita lebih rentan terhadap perasaan cemas, stres, dan bahkan depresi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menghabiskan lebih dari 2 jam sehari di media sosial cenderung mengalami gangguan tidur yang lebih parah dibandingkan mereka yang membatasi waktu online mereka. Sosial media juga berperan besar dalam menyebabkan kecemasan yang berkelanjutan. Ketika kita terhubung dengan dunia maya, kita tidak hanya melihat aktivitas teman-teman, tapi juga berita dan informasi yang bisa memengaruhi kondisi mental kita.
Sosial media seringkali membuat kita merasa terhubung, tetapi terisolasi pada saat yang sama. Ketika kita tidak bisa merespon semua pesan atau ikut serta dalam setiap percakapan, kita merasa tertinggal atau bahkan ditinggalkan. Dan bukan hanya perasaan cemas, media sosial juga dapat memengaruhi kemampuan kita untuk fokus dan konsentrasi. Terus-menerus memeriksa ponsel kita untuk pemberitahuan atau pesan baru bisa mengalihkan perhatian dan mengurangi produktivitas kita. Namun, ada cara untuk mengatasi efek-efek negatif ini. Di bagian berikutnya, kita akan berbicara tentang cara-cara untuk mengurangi dampak sosial media pada kesehatan mental kita. Pertama, batasi waktu layar kamu. Banyak ponsel sekarang memiliki fitur yang memungkinkan kita mengatur waktu maksimum yang bisa kita habiskan untuk setiap aplikasi sosial media. Dengan cara ini, kita dapat menjaga penggunaan sosial media agar tidak mengganggu waktu tidur atau kesehatan mental kita. Selanjutnya, aktifkan mode jangan ganggu di ponsel kamu saat tidur. Dengan cara ini, kamu tidak akan terganggu oleh notifikasi yang bisa membuat kamu terjaga atau mengganggu tidur malam kamu. Cobalah untuk mengurangi stres dengan teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau menulis jurnal. Ini bisa membantu kamu melepaskan diri dari kecemasan yang ditimbulkan oleh sosial media. Dan jika kamu merasa sudah terlalu lama terhubung dengan dunia maya, coba detoksifikasi sosial media untuk beberapa hari. Berikan diri kamu kesempatan untuk benar-benar fokus pada kehidupan nyata tanpa gangguan dari ponsel. Terakhir, ingatlah untuk menjaga koneksi sosial yang nyata. Menghabiskan waktu dengan teman-teman atau keluarga di dunia nyata dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan kesejahteraan mental kita jauh lebih baik daripada sekadar berinteraksi melalui layar. Media sosial memang memberikan manfaat dalam banyak hal. Namun jika tidak digunakan dengan bijak, dampaknya bisa merusak kesehatan mental kita. Dengan beberapa langkah sederhana, kita dapat mengurangi efek negatif sosial media dan kembali menemukan keseimbangan dalam hidup. Apakah kamu pernah merasakan dampak negatif dari sosial media pada kesehatan mental kamu? Bagaimana cara kamu menghadapinya? Tulis di komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.